Di setiap tempat yang kita kunjungi pastilah memiliki arti sejarahnya masing-masing. Merdeka atas nama rasa, kedai kopi adalah tempat yang paling demokratis sampai dengan tempat yang mungkin bersejarah. Nah, Selangit Coffee ini adalah bagian kopi yang menyajikan lokal to global. Nah, di safari yang ketiga kali ini saya mengunjungi salah satu kedai kopi yang ada di Cirebonnya, itu Selangit Coffee. Nah, Selangit Coffee ini menyajikan suasana yang klasik dan juga ruangan yang begitu memukau. Nah, untuk tahu lebih lanjutnya bagaimana keunikan dan apa yang ditawarkan oleh kedai kopi ini, yuk kita sama-sama cek video selanjutnya. Aku berasa ada di Jogja gitu loh, dengan Jogja dengan Jogja ya, dengan estetik gitu. Nah, teman-teman yang pengen tahu ini, kita bareng ownernya juga. Ini ada Haris. Nama saya Bu Haris dari Desa Selangit. Ngomong-ngomong, nama kedai kopi ini tuh apa ya, A? Nama kedainya kan Selangit ya. Itu sengaja saya angkat dari nama desa, Dari nama desa. yang desa kelahiran, desa alamat pribadi, dan kenapa Desa sengaja? apa itu, Kak? Desa di daerah mana? Di daerah Pelangenan, Kecamatan Pelangenan, Emang Kabupaten ada Selangit? Oh, lucu ya. Kok bisa terinspirasi gitu nama kedai Selangit gitu? Terinspirasi dari nama Terinspirasi desa. dari ini sih ya, semangat berkarya. Oh, Kita kan harus berkarya ya. iya. Cuman kita bingung mau ngangkat apa nih dari desa saya sendiri, dari penguatan lokal apa yang harus diangkat. Akhirnya saya memutuskan untuk membuat kedai kopi itu dengan mengangkat nama desanya. Berarti desa sendiri ya? Oke, desa sendiri. Selain makna Pulau sendiri, apa aja sih? Apa makna Selangit itu sendiri? Selain karena di desa ya, apa sih makna Selangit? Makna Selangit sendiri itu saya ambil filosofis dari Bung Karno yang mengatakan bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit terjun. Jadi Makanya harapan kopi ini bakal melangit gitu kan? iya, seperti itulah filosofis. Bisa dikatakan orang kesini tuh lagi main di langit. Oh. Terus kita juga makanya lahir tagline dari kami sendiri itu tentang lokal to global. Itu mencerminkan sebuah basic Selangit yang lokal banget untuk menjadi global. Tergambar juga dengan suasana di sini ya, betul banget. Nah, yang aku tahu nih ya, karena Selangit, aku juga pernah dulu di Selangit, tapi tempatnya tuh bukan di sini. Nah, sejarahnya gimana sih? Apakah Selangit itu didirikan pada tahun berapa, kemudian bulan apa, atau mengalami dinamika yang begitu pastilah yang Ya. sendiri. Selangit Soalnya yang sendiri. aku tahu sih pernah ada Selangit di sana kan. Gimana tuh? Di kota dulu sih di Cangkring ya. Di Cangkring satu. Iya. Itu gimana tuh ceritanya, kok bisa pindah ke sini? Kalau awal mula berdirinya Selangit itu justru di Majasem. Majasem di komplek perumahan Graha Alwita. Graha Alwita yang depannya toko Arafah. Oh iya, dekat Arafah. Depannya itu di tahun 2019. 1 Januari itu tuh berdiri. Di Januari ini tahun kan ya. Setahun lebih. Terus pindah langsung ke sini atau Di apa sih, di Graha Alwita Majasem itu selama 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan jadi sampai Maret. Ya. Kalau dulu berdiri di Majasem itu bersama English Call. English Call karena di situ orang-orangnya satu frekuensi ya, satu visi. Jadi Satu tujuan juga ya. satu tujuan untuk membangun sebuah usaha bareng-bareng. Akhirnya di situ tercipta. Kok bisa sih pindah sampai ke daerah Bima ya? Iya. Kan dulu kita sendiri nih berdikari itu di 3 bulan itu berdikari sendiri, terus karena hal apa ya, dengan ada chaos dengan lingkungan sekitar,
kan karena di perumahan ya, jadi mesti tertata, mesti gimana kalau ada keributan dia nggak mau karena perumahan. Keamanan juga ya. Keamanan juga. Kebetulan kan di situ kita juga apa sih mengadakan ruang-ruang diskusi, ruang-ruang publik. Jadi ketika rame banyak parkiran itu warga sekitar terusik terganggu, akhirnya Selangit Coffee pun diminta untuk pindah. 3 bulan pindah. Pada bulan Di sana ada apa? Bulan. Di yang Sangkring bekas ada. Cangkring. Dan di Cangkring itu kita jalan 2 orang. Dua orang itu terus selama 1 tahun ya konsepnya berbeda-beda. Kalau di Majasem itu lebih ke fintechnya aja tanpa klasik. Terus kita berubah ke Cangkring 1 itu kombinasi, jadi kombinasi fintech dan klasik konsepnya. Selama 1 tahun Selangit berdiri di Cangkring 1, terus baru pindah Di sini. Kalau di sini baru berapa bulan kira-kira? Awal berdirinya. Awal berdiri kan Pindah di di sini. bulan Juni. Juni. Ini mau ke 3 bulan. berarti 3 bulan tuh di tanggal Juni 4 dong. Juni. Juni ya. Juni. Tanggal 4 Juni ya. Maka 3 bulan. Ya Kenapa sih milih tetap. di sini ah? Kenapa milih di sini? Karena saya melihat potensi di Bima ya, terutama di wilayah kota yang mengandung banyak apa sih energi anak muda gitu, yang dekat Di tempat nongkrong anak tempat muda gitu ya. nongkrong. Terus Di sekaligus pasarnya gitu ya. sekaligus membuka ruang juga, makanya kita kolaborasikan dengan ruang musik, ruang budaya, ruang sejarah. Ya itulah konsepnya kenapa saya berdiri bisa berada di sini. Terus kan dekat teman-teman mahasiswa juga. Jadi kan Selangit ini sudah mengalami dinamika yang begitu panjang ya, dari mulai tempat berbeda gitu kan. Kenapa sih masih tetap ngediriin kedai kopi bukan hal-hal lain gitu? Misalnya baru makan gitu, atau apa gitu. Kenapa sih kepikiran tuh buat bikin kedai kopi? Kenapa? Ya karena basicnya orang usaha itu ya konsisten. Kenapa kalau untuk mendirikan mah gampang, cuman untuk menjaga Stabilitas. menjaga konsistensi itu susah. Nah, itulah tuntutan seorang pengusaha. Kalau kita menggelembang ke rumah makan, wah ya nggak Konsisten juga. nggak konsisten, nggak etis, bukan pengusaha. Terus juga kan berangkat dari basic saya sendiri yang suka kopi, cinta kopi, terus Teman-teman juga banyak. Sekaligus baristanya Ya. juga berarti. barista, cuman sekarang nggak jadi barista. Sudah ada barista ya. Bukan barista. Terus waktu pindah ke sini nih, gimana sih cara promosinya? Apa udah anak-anak tuh udah banyak kenal Selangit Kopi pindah di sini atau dari brosur? Kalau Gimana untuk sosial media? awal-awal itu memang orang-orang masih tersimpan memorinya Selangit itu di Cangkring. Cangkring ya. Masih di Cangkring 1. Awalnya kita promosi itu yaitu membuka ruang kepada mahasiswa terutama dengan mengadakan event-event, mengadakan Semasa di Madrid ini ya, mengadakan event kayak gitu ya. event, terus ya gimana ya, lewat Instagram juga, lewat apa sih media sosial. Sosial juga. Promosi. Kalau boleh tahu ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa sih? Untuk jam operasional di sini itu mulai dari jam 1 siang sampai jam 12 malam. 12 malam. Malam itu mentok, maksudnya kadang-kadang ada yang bisa melebihi atau mengurangi nggak sih dalam jam pagi? Kalau melebihi kadang sih, karena kita kan konsepnya bukan konsep secara apa namanya tuh,
secara struktural yang saya terapkan konsep itu tentang sebuah tali persaudaraan. Jadi ketika ada orang ngopi, teman dekat, teman saudara gitu, pastinya ya welcome sampai jam 2 pun bisa. Tapi kalau dihitung 12 jam ya, itu untuk karyawan ada shift-shiftan gitu nggak sih? Shift sore, Shift sementara belum. jadi emang full. Betul, sampai jam 12. Terus kalau boleh tahu, omset yang didapat selama 1 bulan berapa jam waktunya itu berapa sih, misalnya 1 bulan ya, omset yang didapat itu apakah sudah menutupi biaya modal atau belum? Kalau kita kan baru berangkat sebulan 2 bulan ya, artinya kalau untuk bicara menutup modal atau apa itu masih belum, karena usaha nggak bisa secara langsung nutup, itu perlu jangka waktu. Cuman kalau untuk cukup atau tidak cukup, Tapi omsetnya kira-kira per bulan berapa? kalau untuk omset kotor itu sendiri sampai berapa, 20-an kotor ya itu, kotor. Belum gaji karyawan aja. Belum gaji karyawan, belum listrik, belum Ini itu juga tetap ya. enggak. Apalagi kan ada event-event, otomatis ada itu juga, ada pengeluaran selain untuk operasional, karena ada marketing juga, macam-macam lah. Ya, itu dinamika kedai kopi sebenarnya kalau mau berusaha. Cuman kan yang penting tetap bertahan dimanapun keadaan. Menjaga istiqomah itu susah ya. Cuman kalau mikirnya susah kan nggak mungkin bisa, cuma jangan berpikir susah, jadi berpikirnya itu tentang sebuah apa ya, pencapaian sih, tujuan ini mau apa sih, buat kedai kopi itu harus ada tujuan yang jelas. Kalau nggak ada tujuan yang jelas, makanya dia bakal susah, nggak bakal bisa. Kalau ada misi ya susah ya. Susah. Maksudnya jalan juga nanti agak males gitu. Apalagi yang meniru-niru. Kadang kan kita usaha itu niru-niru dari yang ngetren gitu Ya kan, kadang kan ngeliat dia enak banget ya usaha kopi, coba Ikutan apalagi sekarang minuman tuh banyak banget yang lagi ngetren, kayak misalnya boba gitu kan, teh atau teh, emang minuman ganti-ganti tren gitu loh. ya itulah dinamika pasar. Tapi emang kedai kopi selalu dinikmati sama teman. Iya, pasti. Karena kita bukan franchise sih, sistemnya masih sistem berdikari lah. Jadi berdiri di kaki sendiri. Kalau franchise kan beda, bukan originalnya tuh nggak ada. Kalau yang seperti ini ada originalnya. Kalau franchise kan sekali kita beli ya udah, beli minum selesai, tanpa ada selingan seperti ini, obrolan terus kasih apa yang didapat sih, kita ngopi gitu. Selain kita minum gitu ya. Namanya Kalau yang khas dari kedai kopi ini apa sih, mungkin dari segi makanan atau minuman, terus suasana gitu kan, dari tempat orang menawarkan. Selain kopi ini ada apa lagi ya? kalau di kopinya kita ya paling khas mah itu kopi asu. Kopi asu. Itu yang paling khas, yang paling dikenal orang kopi asu. apa yang bikin khas gitu dari namanya. Mungkin dari rasanya. Ya kalau itu menurut saya ya, Mana rasanya sih? Yang beda dari kopi-kopi yang lain? Iya, kopinya juga lebih enak, lebih enak. Kopinya dan sama gula arennya. Asu kan singkatan dari aren susu. Kopi aren susu, jadi kopi asu. berarti ini kopi asu kan? Ini kopi susu ya. Kan air susu ya. Beda. Aren susu. Kalau ini kopi susu, ada lagi kalau kopi asu. Terus ada nggak sih Kak kata-kata apa gitu yang buat bikin semangat anak muda buat usaha gitu? Yang Kata motivasi ya, ya jangan pernah berhenti untuk mengejar
mengejar mimpi ya. Karena gini loh, mimpi itu sebenarnya hal kenapa seorang bisa merubah hidupnya karena ada mimpi. Mimpi itu sebagai pacuan, makanya jangan pernah berhenti Jangan semangat. pernah berhenti bermimpi ya. Iya, jangan Tapi pernah berhenti. dengan adanya kedai kopi ini sebenarnya dari mimpi juga gitu atau Ya kalau dibilang mimpi sih enggak ya. Jadi kalau konsep saya sendiri itu mimpi itu adalah imajinasi, bukan mimpi angan-angan ya, Iya. tapi mimpi tentang sebuah imajinasi. Nah itu sorry saya harus luruskan bahwa mimpi itu imajinasi, bukan mimpi angan-angan. Itu imajinasi. bedanya apa tuh angan-angan sama imajinasi? Kalau angan-angan itu Harus dicapai kan. bukan, kalau angan-angan itu hal yang bukan diri kita. Angan-angan tuh kita pengen, tapi kan kita nggak punya basic saya gitu. Kalau imajinasi ya Saya punya basicnya. mengangkat pribadi, mengangkat apa ya, yang memicu lah untuk berkarya. Melakukan sesuatu ya. Kan selama ini disalah artikan mimpi ya mimpi apa, tapi yang jelas dong mimpi itu apa, imajinasi. Oke, terakhir deh closing statement buat teman-teman buat datang ke sini rasain suasana yang begitu syahdu di kedai kopi ini gitu ya. Barangkali teman-teman pengen sekedar kayak ngopi, ngobrol ataupun belajar ataupun kemudian tugas juga emang banget. Mungkin ada closing dari Bung Haris atau Ya. Omar buat teman-teman ngajak teman-teman ke sini nih gitu. Boleh artinya tetap semangat ya untuk kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan anak muda. Kami di sini membuka ruang untuk semua kawan-kawan yang ingin ingin berkreasi untuk berkarya. Di sini kita membuka ruang bareng-bareng untuk melangit. Untuk melangit ya. Iya. Ya mungkin segitu perbincangan kami pada malam hari ini. Udah malam ya. Nanti teman-teman pengen tahu gimana asiknya ngopi di sini, bisa datang langsung di kedai Selangit Kopi yang berada di samping Bima ya, samping Gor Bima. Nah tempatnya itu emang enak banget dan gampang dijangkau juga karena di pinggir jalan. Harganya juga kayaknya pasti kantong ya, pasti kantong kan? Pas banget. Pas banget. Oke, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih